Planers, akhirnya ketemu lagi sama salah satu program LSPR TV yaitu Youthpreneurship. Di sini aku Aurel akan nemenin kalian pada episode kali ini. Selain itu, aku juga mau ingetin ke kalian untuk terus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir. Pada episode kali ini, aku akan ngobrol-ngobrol bareng sama kakak-kakak dari ISHYPE, yaitu reseller dari para produk high-end, dari mulai tas, sepatu, baju, dan sebagainya. Nah, biar gak banyak makan waktu lagi, langsung aja kita kenalan sama kakak-kakak dari ISHYPE. Boleh dong Kak, perkenalan satu-satu, namanya siapa? Halo, gue Iko dari ISHYPE, umur 19 tahun. Halo, gue Jafar dari ISHYPE, umur 20 tahun. Gue Sandi dari ISHYPE juga, umurnya 20 tahun juga. Oke, thank you Kak. Nah, langsung masuk ke bisnisnya aja nih dari ISHYPE, biar kita semua pada tahu. Boleh dong tolong jelasin ada secara general ISHYPE itu apa sih, terus ada cerita apa di balik ISHYPE, inspirasinya dapat dari mana, dan dari sekian banyak bisnis, kenapa sih pilihnya tuh di bisnis bidang ini? Gue bakal jelasin dari awal mula berdirinya ISHYPE itu ya. Awal mula berdirinya ISHYPE itu, jadi kita awalnya tuh hobi. Kita bertiga tuh hobi sepatu gitu. Kebetulan Sidik sama Sandi ini udah dagang sepatu gitu, kayak Yeezy ya dulu ya? Yeezy mereka dari SMA udah dagang Yeezy, sedangkan kalau gue ini baru join gitu. Jadi baru terbentuknya baru awal tahun 2020 ya, karena pandemi juga ya. Gue sendiri tuh banyak belajar lah dari mereka gitu. Itu awal mula terbentuknya ISHYPE tuh kayak gitu. Lagi pada banyak waktu luang ya kan juga. Akhirnya kita bertiga nih mutusin buat dagang sepatu ini. Tadinya itu ISHYPE itu belum ada namanya. Nah, tadinya itu gua sama Sandi doang, sama temennya Sandi. Kebetulan temennya Sandi itu nggak jelas, jadi gua ajak Sidik dari rekomendasi dari Sandi gitu. Kebetulan emang mereka kan udah main temennya Sandi. Jadi Sidik bukan temennya Sandi. Bukan. Oh, Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Tadi tuh ada orang lain gitu. Oh, oke. Iya gitu. Iya. Ya udah akhirnya kebentuklah ISHYPE ini. ISHYPE itu ya ISS Hype. I-nya itu Iko, Sidik, Sandi gitu. Jadi kita nggak mau ribet ngambil namanya ISS Hype, udah gitu aja. Oh, oke. Baru tahu, aku baru tahu, kira kayak Iya. It's hype gitu, kayak lagi hype. Enggak. Ternyata ada ISHYPE artinya ya. Iya, ISHYPE itu Iko, Sidik, Sandi udah. Nah, kenapa kita milih bisnis ini? Kenapa? Kenapa? Karena ada sebabnya. Ya. Satu, Satu. pertama itu kita hobi. Nah, Ya nggak sih? hobi kita jualan, terus ngobrol sama customer, terus Kebetulan kita juga suka sneakers ya. Iya, suka sneakers, Aparel. ya sneakers. aparel gitulah Iya. pokoknya. Jadinya kita pilih bisnis ini gitu. Oke, terus apa sih value yang mau dikasih ke para customer yang bikin ISHYPE tuh beda daripada online shop lain atau dari para kompetitor? Apa sih value proposition dari ISHYPE? Yang berbeda dari kita ini adalah pertama kita bertiga. Jadi kita mempunyai 3 otak yang menggerakkan satu perusahaan, di mana perusahaan ini harus, ya kasar gue nyebut ini perusahaan karena gue mau ini jadi lebih besar daripada sekarang ya. Bukan buat ya value-nya lebih besar daripada sekarang, bukan buat main-main doang. Dan kita bertiga ini untungnya tujuannya sama, kita mau ngasih barang ke pembeli, ke customer itu dengan kualitas yang baik, dengan harga yang di bawah harga orang kompetitor yang lain kayak gitu. Jadi bisa dibilang tuh kelebihan dari kita satu, barangnya itu udah pasti original dari kita. Yes. Karena apa ya? Karena sebelum nyampe ke customer itu selalu barangnya kita legit cek dulu. Jadi sebelum kita serahin ke customer, harus barangnya itu harus lewat kita. Nggak bisa dari tangan seller itu langsung ke buyer, itu nggak bisa. Jadi harus melalui kita untuk meminimalisir barang fake gitu. Yang kedua itu kita ini kebetulan orang gabut, jadi apa sih namanya, fast respon lah istilahnya kalau di chat itu. Iya,
Jadi servisnya ya kayak servisnya itu banget sih, servis yang baik buat bukan hanya para produk pembeli. aja tapi servisnya juga ini. Oke, itu ya keren banget tuh berarti udah orang-orang yang nonton udah pada tahu nih bedanya apaan. Nah, udah hampir setahun kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak batasan-batasan kayak PSBB dan sebagainya dalam bisnis. Ada yang gulung tikar, ada yang harus mengurangi karyawannya, ada yang pokoknya dampaknya banyak banget. Untuk Is-Hype sendiri, ada nggak nih dampak yang dari semenjak si pandemi COVID-19 ini? Kalau dari pandemi ini sih nggak begitu pengaruh, soalnya kan kita monster juga ya, nggak mesti orang tuh bayarnya nggak mesti ketemu kita gitu loh. Itu pilihan terakhir mungkin untuk COD gitu, tapi biasanya itu kita di gitu kayak JNE, ekspedisi gitulah. Jadi nggak begitu pengaruh. Jadi nggak terlalu berpengaruh untuk kita kalau buat masalah pandemi ini, karena kita sendiri itu online store dan jadi transaksinya tuh ya ke transfer, terus kita kirim barangnya ke via ekspedisi gitu. Terus buyers juga enak kan, cuma di HP doang, dia nggak usah keluar rumah gitu. Betul. Dia nggak begitu pengaruh. Oke, thank you banget. Berarti tipsnya ya emang karena online ya, jadi dampaknya itu minim banget. Paling cuma kalau hari libur ekspedisinya agak molor-molor sedikit kayak gitu kan. Ya karena itu. Jadi di pandemi ini sih bisnis yang masih bertahan itu yang gue lihat itu ya online shop kayak Tokped dan lain sebagainya, Shopee, terus ekspedisi. Karena ya kita kan pasti PSBB tuh mengurangi untuk tetap langsung, terus ke coffee shop sih menurut gue. Oke, thank you banget Kak. Nah, selama jalanin bisnis Is-Hype ini kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa sih hal yang paling disukain sama, mungkin dari masing-masing kakak-kakak punya pendapat berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya dalam menjalani bisnis? Oke, dari gue dulu ya. Dari gue sih kelebihannya ya, kesukaan gue tuh jadi apa ya? Gue bisa apa sih namanya? Nyalurin hobi gue lah istilahnya gitu. Jadi nggak terlalu buang-buang uang gitu. Kalau dan bisa nambah koleksi juga gara-gara jualan gini ya. Jualan sepatu ini. Terus kalau kekurangannya, nggak enakannya itu apa ya? Capek sih. Capek udah itu doang. Capek kalau dari gue sih. Kalau dari gue kelebihannya dapat uang. Kita untung dari bisnis. Ya bener kan? Realistis. Bener. Dan gue juga bisa ya itu nyalurin hobi gue karena gue juga lumayan suka sama sneakers gitu-gitu dan apparel itu. Kalau buat kekurangannya kadang itu kita kalau menurut gue kurang komunikasi satu sama lain. Karena kan kita rumah jauh-jauh, jadi harus ya via inilah sosmed kayak gitu. Jadi kadang suka kurang komunikasi aja di bisnis kayak gini. Kalau gue sih kelebihannya apa ya? Kelebihannya ya itu profit sih pasti ya. Terus sama suka streetwear, jadi kalau misalkan ada barang yang bagus yang kita suka jadi nggak dijual, kita yang make gitu kan. Jadi dikoleksi juga, bener kata Iko sih, bener. Iya, oke. Nggak sukanya apa ya? Mungkin bukan nggak suka sih sebenarnya. Kekurangannya mungkin. Kekurangannya kayaknya nggak ada sih kekurangannya. Nggak ada kekurangannya ya? Panji ini jomblo. Paling sayang banget sama Is-Hype ya kayaknya. Nggak ada kekurangan. Selama jalanin bisnis kan nggak mungkin berjalan mulus kan. Kayak tadi mungkin ada yang capek, terus habis itu komunikasinya kurang ya kan. Nah, untuk Is-Hype sendiri kalau misalnya udah nyiapin plan belum sih, kayak misalnya kita sedang terpuruk nih, bisnisnya sedang dibawa apa kayak gimana, udah siapin belum kayak plannya nanti akan kedepannya kayak gimana cara menghadapi situasi-situasi seperti itu? Ya kalau dari gue sih misalnya kalau worst case-nya itu bisnis kita lagi terpuruk gitu ya, misalnya kita ada barang beberapa on hand nih, terus belum laku-laku lah istilahnya, udah beberapa minggu, beberapa hari gitu.
jalan dari gue sih ya itu, banting harga gitu. Kita ngambil untung sedikit nggak apa-apa, yang penting uangnya bisa muter lagi gitu, buat kita puterin lagi lah istilahnya. Sehingga kita masih dapat untung gitu. Itu sih kalau dari gue. Kalau dari teman-teman gue mungkin beda. Kalau dari gue sih worst case-nya kalau emang kayak gitu, kita tuh udah nyiapin target per bulan. Oh iya, ada target per bulannya. Ya kalau kita nggak ada pencapaian di target itu, ya udah kita nggak gajian. Gitu. Jadi kan itu bener. mau memotivasi kita juga dong buat harus lebih upsellingnya Bener. nyari customer yang lebih ditingkatin gitu. Kalau dulu di lampu merah jualan. Enggak. Gak dapet dong target marketnya kalau kayak gitu. Itu makanya. Iya. Oh, bisa. Oke, tadi kan pas perkenalan di awal kayaknya masih muda-muda banget nih ya, 19 tahun, 20 tahun. Ini kakak pada kuliah, pada kerja, atau fokus aja nih sama Is-Hype? Kuliah sih. Kerja. Kalau yang ini kuliah. ini udah kerja di kenangan mantan tadi kan. Sidik kerja di kenangan mantan. Jadi ada yang kuliah dan ada yang kerja juga. Iya, Cara bagi waktunya gimana tuh sama Is-Hype? Gimana lo sendiri yang kerja gimana? Iya, apalagi yang ada office, ada pembagian office hour-nya atau gimana? Kalau itu sih kita nggak ada sih. Jadi ya udah mau ngechat jam 2 pun juga kita balas kalau masih bangun. Kalau kita masih bangun pasti kita balas. Terus buat bagi waktunya ya, kalau buat bagi waktu sih paling gue bisa kayak habis pulang kerja lah gitu, atau lagi ada waktu senggang, dan gue juga kan kebetulan di kerjaan gue nggak terlalu banyak ngurusin kerjaan lah, kayak gitu sih paling. Kalau dari gue yang kuliah sendiri, apa ya, gue rada diuntungkan sih dengan kuliah online ini. Jadi nggak terlalu berpengaruh lah, bagi waktunya ya udah gitu aja. Misalkan gue lagi kuliah, ada Sandi sama Sidik. Iya, kalau gue di kelas juga gue paling mute doang. Gue tinggal. Iya, bener. Pada fleksibel banget ya kelihatannya sih, kapanpun itu. Emang servisnya berarti kayak yang di awal tadi, value propositionnya di servisnya keren banget nih, fast response semuanya. Oke. Terus aku yakin yang nonton di sini kan masih pada ragu, banyak banget nih pasti yang ragu mau mulai bisnis, bingung mau mulai dari mana, modalnya dari mana. Ada nggak sih, tolong dong tips atau motivasi dari kakak-kakak untuk para teman-teman kita biar lebih berani lagi, lebih bersemangat lagi untuk jalanin bisnis atau berani untuk memulai suatu usaha. Iya. Ya udah bisnis itu gak gampang, susah beneran. Semangat. Motivasinya belum selesai. Oh iya. Lanjut. Jangan dipotong dulu teman gue. Tapi itu kalau misalkan kalian udah dapat pencapaian di target yang kalian inginkan tuh, pasti ya bakal ngerasain deh apa yang intinya itu namanya hasil, nggak bakal ngehianatin usaha. Kebayar ya usahanya. Ya. Intinya kalau mau mulai bisnis yang baik sih dari awal itu harus buat struktural yang baik gimana, terus pembagian job desk-nya gimana, ya kayak gitu aja sih kurang lebih. Terus ditargetin, kayak gitu juga. Kalau misalnya kendala modal, kalau membuat bisnis atau gimana, sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Dia mesti punya link dulu. Karena link itu yang benar-benar bakal ngebantu dulu sih kayaknya. Nah, kita nggak ada modal nih, mungkin temen kita juga ada modal gitu kan. Mungkin link itu saling menguntungkan lah. Intinya harus belajar investor relation. Yes. Cari investor lah. Keren. Buat ini. Iya benar. Gimana caranya biar itu investor tuh percaya sama lo gitu. Connection-nya berarti ya. Mau naruh uang. Iya, mau naruh uang yang banyak gitu. Oke, dari tadi Is-Hype udah ngebahas kayak online terus kan selama pandemi ini. Udah ada kepikiran atau niatan untuk buka offline store mungkin? Udah dong pastinya. Kita target plan kita itu bakal buka offline store di 2025 ya. Lama banget tuh. Oke, 2022.
Oh, tahun depan berarti. Iya, Iya, betul. Doain dah, doain. Gak mau tahun ini aja. Tahun ini kayaknya kalau dihitung-hitung sih belum bisa kayaknya. Intinya kita sih rencana pengen kalau udah corona udah jadi kayak dulu aja gitu. Jadi pas udah normal lagi Yes, kayaknya. udah normal kayak dulu lagi gitu. Karena kan sekarang juga waktunya dibatasin kan kayak Ya terlalu banyak peraturan pemerintah yang merugikan para pebisnis gitu. Pembatasannya banyak ya. Pembatasan. Oke, berarti kita sama-sama doain semoga apa yang diharapkan sama ISHYPE semuanya berjalan dengan lancar. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga bisnisnya makin lancar. Untuk teman-teman semua yang mau mulai bisnis juga lebih bersemangat dan termotivasi lagi pastinya. Amin. Nah, itu tadi interview Youthpreneurship bersama ISHYPE. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari mulai cara bagi waktu, tips and trik bagaimana caranya kita bertahan pada masa pandemi seperti ini. Semoga kita semua bisa bikin kalian termotivasi. Dan semoga listeners di rumah udah nggak ragu lagi untuk mulai bisnis dari sekarang. Terima kasih banyak ya Kak Sandi, Kak Sidik, dan Kak Iko. Jangan lupa untuk terus saksikan Youthpreneurship di channel YouTube LSPR TV. Youthpreneurship, Be successful. Young and entrepreneur. Yoi. thank you. makasih juga. Terima kasih juga.